Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian kompres saya. Yang pertama itu satu ayat pendek dan satu ayat panjang. Saya baca satu ayat pendek dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Yang kedua ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasha'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'shirati ma'an sajjaja linurija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna abwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat roba. Inna jahannama kana mirsuda ta'ina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhufuna fiha barda wala syaraba illa hamiman wa wasyaqa jazaa'a wifaqa. Innahum kanu syaba wa kazzabu bi ayatina kizaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa aknaba wa kawaiba atraba wa ka'sam bihaqa la yasma'u fiha wala kizaba wa qada'uhum min rabbika ando insaba wa rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna toba yawma yakunu wal malaikatu saffa la yazlamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba ilalikal yaumil haq faman syaa'a attakhadha ila rabbi ma'aba. Inna anzalnahu azaban qariba ma yakun ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya waitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Selanjutnya soal kedua yaitu doa kunut dan doa mandi junub. Doa kunut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa qini fi man tawalait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu ala yuhzulu man alait wa la ya'izulu man alait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilait wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua yaitu mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu usla li rabbil hadasi akbari junubi fadlillahi ta'ala. Baiklah, jawaban ketiga yaitu Pancasila dalam dasar negara tidaklah bertentangan dengan Islam, bahkan sejalan dengan sila-sila yang ada. Sistem pendidikan yang mengacu pada Pancasila sangatlah berterkaitannya dengan Islam yang mengongkong terciptanya tujuan bangsa. Kepemimpinan nasional yang berdasarkan Undang-Undang HIP sangatlah bertentangan dengan konstitusional negara yang akan membangkitkan komunisme dan kembalinya luka lama yang akan kering.
Selanjutnya jawaban keempat, dalam penayangan ELC tersebut terjadinya konflik afektif yang mana organisasi Islam yang mengakibatkan demonstrasi dikarenakan timbulnya perasaan-perasaan atau emosi di mana tidak sesuai dengan Undang-Undang HIP. Dalam Undang-Undang HIP, pemegang kekuasaan pembinaan ideologi Pancasila ada pada presiden dan itu akan mengacu kepada kembali berdirinya komunisme di negara ini. Ketakutan akan itulah organisasi Islam menolak akan Undang-Undang HIP. Dalam teori sistem, organisasi mendapatkan perhatian dari pemimpin organisasi yang dimana dalam pembentukan organisasi Islam banyak yang dikucilkan bahkan diasingkan oleh pemerintah yang mengakibatkan konflik afektif terjadi. Selanjutnya jawaban kelima, orang selalu menerima perubahan, dunia selalu berkembang, di mana terjadinya globalisasi dan perubahan yang signifikan mengakibatkan manusia harus menerima perubahan yang terjadi. Yang kedua, manajer tahu bagaimana menerima perubahan. Manajer adalah seorang yang mengatur, yang mengelola, dan seharusnya manajer tahu dan mengerti cara menerima perubahan. Yang ketiga, perubahan pasti terjadi dan tidak harus dikelola seperti penjelasan di poin 1 tentang perubahan pasti terjadi. Bukan masalah dikelolanya, tapi bagaimana cara kita sebagai manusia bisa menghadap perubahan lalu menerima dalam kehidupan kemasyarakatan. Selanjutnya jawaban keenam, kaitan pendidikan dengan sistem adalah pendidikan sendiri adalah terdiri dari elemen-elemen unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan dalam proses atau kegiatan pendidikan. Sehingga dengan elemen-elemen yang terorganisasi atau sistem terciptalah tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya jawaban ketujuh, contoh konflik kognitif yang timbul apabila para individu menyadari bahwa ide-ide atau pemikiran mereka tidak konsisten satu sama lainnya, di mana orang yang membentuk sistem pendidikan merasa sistem yang diterapkan tidak sama lagi dengan sistem pendidikan Pancasila, yang mengakibatkan orang yang tidak setuju melakukan aksi unjuk rasa terhadap masalah tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.